Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Segenap Majelis GKJPU Jemaat Bendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat kamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Saudari Frederika Nahubi Raja dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat. Untuk petugas tim SPKR 2 yaitu Saudara Kresno, Saudara Yanto, dan Saudara Maseka. Warta yang pertama akan dilayani pelayanan sakramen baptisidi atau pengakuan imam dan baptis dewasa pada hari Minggu tanggal 2 April tahun 2023 di GKJPU Jemaat Bendosari. Adapun yang akan menerima pelayanan adalah sebagai berikut. Pelayanan Sidi yaitu Diah Hidayati, 2 Kristi Aprilia Putri, Oktaria Utami, yang 4 Mada Pusparani, yang kelima Wahyu Yiriana Rizki, dan yang terakhir Fafli J. Santeri. Dan pelayanan baptis dewasa yaitu Kresno Utomo. Semua telah mengikuti katekisasi dan menyelesaikan tugas menemukan ayat firman Tuhan bagi hidupnya dan mempresentasikan tugas tanya jawab pengajaran gereja. Pelayanan ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yunia Nawangsih dan majelis. Dalam ibadah ini ada persembahan milunggan untuk baptis. Untuk amplop khusus persembahan milunggan baptis telah disiapkan oleh majelis dan bisa diambil di meja amplop. Mohon dukungan doa dari warga jemaat. Warta yang kedua, ibadah Kamis Putih akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 April tahun 2023 pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di gedung gereja. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Penatua Dwianto dengan menggunakan liturgi khusus ibadah Kamis Putih, dan pada ibadah ini juga akan dilayani pencawisan perjamuan kudus. Dimohon bagi warga jemaat yang hadir dalam ibadah Kamis Putih ini untuk memakai dress code warna putih atau terang. Mohon dukungan doa dan kehadiran dari warga jemaat. Warta yang ketiga, ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 April tahun 2023 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di gedung gereja. Ibadah akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yunia Nawangsih dan majelis jemaat. Untuk persembahan milunggan perjamuan kudus, majelis telah menyediakan amplop khusus milunggan perjamuan kudus. Amplop persembahan bisa diambil di meja amplop. Dimohon bagi warga jemaat yang hadir dalam ibadah Jumat Agung ini untuk memakai dress code warna hitam atau gelap. Mohon dukungan doa dan kehadiran dari warga jemaat. Warta yang keempat, ibadah Sabtu Sunyi akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 April tahun 2023 pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di gedung gereja. Ibadah akan dilayani oleh Penatua Yosua Ivan Pradana dengan menggunakan liturgi khusus ibadah Sabtu Sunyi. Untuk dress code bebas. Mohon dukungan doa dan kehadiran warga jemaat. Untuk warta yang kelima yaitu penerimaan mahasiswa baru Stikes Pantilas Liloso tahun 2023-2024. Salam sejahtera. Perkenalkan, kami Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau Stikes Pantiloso di Kota Semarang, lembaga di bawah naungan Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum atau YAKUM. Dan rangka perluasan pelayanan dan jaringan kerjasama Stikes Pantiloso dengan seluruh gereja-gereja di Indonesia, maka dengan ini kami menyampaikan permohonan bantuan dan kerjasama Bapak atau Ibu untuk menyampaikan informasi kepada segenap jemaat di lingkungan gereja
Bapak Ibu, baik secara lisan maupun melalui media, flyer atau leaflet yang kami sampaikan perihal informasi penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024 untuk program studi 1. Kebidanan program diplomatika, 2. Administrasi rumah sakit program sarjana. Khusus untuk program studi administrasi rumah sakit program sarjana, kami akan membuka kelas karyawan atau kelas sore. Demikian kami sampaikan. Atas perkenan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Ketua Stikes Pontiloso Indan Susilowati SSTM Kep. Untuk waktu yang ke-6 yaitu ibadah minggu tanggal 2 April 2023, ibadah minggu Palma-Arum dan pelayanan baptis dewasa dan sidi akan dilayani oleh Ibu Pendeta Dunia Nawangse dan Majelis. Petugas Polekam yaitu tim SPKP 3, Ibu Sri Gati, Ibu Martuti, dan Ibu Nana Sabto. Untuk song leader, tim song leader 1, Saudara Janti, Saudara Cornelius Budion, dan Saudara Janti. Multimedia atau LCD, petugas 2 yaitu Saudara Marsekal Kimbo. Demikian Pak Wartos pada hari ini. Untuk saat ini marilah kita melakukan saat teduh dan akan kami pimpin. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini ya Tuhan, kami bersembah sujud kembali ke hadapan-Mu. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama bersatu di dalam keluarga besar, keluarga seiman, untuk bersama-sama untuk memuji memuliakan nama-Mu dalam ibadah minggu raya pada hari ini. Kami mohon Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau urapi semua petugas yang akan melayani kebaktian pada hari ini, baik petugas song leader, multimedia, para majelis yang akan melayani. Engkau urapi dengan Roh Kudus, terkhusus buat hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang bekerja atas hamba-Mu ini. Dan Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi lagu pembukaan dengan Kidung Jemaat 14 bait yang pertama dan kedua. Muliakan Tuhan Allah. Muliakan
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus turunlah atas kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, dengan awal firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 26 ayatnya ke-41 yang akan menjadi pengantar kita dalam beribadah pada saat ini. Matius pasal 26 ayat 41 demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kidung Jemaat 240 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Dengan melihat segala yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita pada hari-hari yang lalu. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang terkasih, marilah dengan penuh kerelaan hati kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaku dan meminta pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Murah dan Maha Pengasih, saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau mengucap syukur atas kasih dan cinta-Mu ya Bapa. Ya Bapa, sebagai anak-anak-Mu, kami masih hidup menyakiti hati-Mu. Kami masih hidup menyakiti hati sesama ya Bapa. Baik itu dalam pikiran kami, perkataan kami, maupun tindakan kami ya Bapa. Kami mohon ampun ya Tuhan,
Tuhan-Mu untuk mengampuni kami ya Bapa. Kiranya Tuhan pengampunan-Mu ada atas kami, sehingga kami boleh memulai hidup yang baru bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami datang dan meminta pengampunan-Mu ya Bapa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Jika kita dengan jujur mengakui dan memohon ampun atas segala dosa kita, Tuhan pasti akan memberikan pengampunan. Dan jika sepanjang hidup kita mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pasti menerima keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu, dengarlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Kita sambut berita anugerah yang telah kita dengar dengan menyanyikan Kidung Jemaat 39. yang terambil dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saya jemput jemaat Tuhan berdiri.
Marilah kita bersama-sama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini menyatakan pengakuan iman kita dengan sungguh-sungguh. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita sambut dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 368. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan menerima dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus, agar kita dimampukan untuk memahami firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Murah dan Maha Pengasih, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, ya Bapa. Maka dari itu Bapa, pada saat ini kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Berkatilah setiap kami di sini Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar tidak lalu begitu saja Bapa, tetapi kami boleh lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari.
hamba-Mu yang Kau utus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu ini ya Tuhan, Roh Tuhan turun atas hamba, sehingga apa yang hamba sampaikan bukan karena kuat dan hebat hamba, tetapi semuanya berasal dari kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa, berfirmanlah kepada kami. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini pembacaan kitab kita terambil dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-6 dan 11 dan Galatia pasal 5 ayat 24. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-11 dan juga Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-24. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-11 di bawah perikop hidup oleh roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Pembacaan kita yang kedua terambil dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-24 demikian. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan kedagingannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang bersedia mendengarkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hati dan dapat mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita berdoa menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan, penyertaan, dan cinta kasih-Mu dalam kehidupan ini. Kami mampu melewati hari-hari kami, itu semua bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi karena kasih-Mu. Kami bersyukur juga Bapa atas kesempatan yang indah ini. Engkau masih mengizinkan kami untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan terus memberkati dan menopang persekutuan kami ini. Ya Bapa yang Maha Pengasih, pada kesempatan saat ini, kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau masih menyertai bangsa ini. Engkau masih menuntun dan memberkati bangsa ini. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati, terkhususnya para pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa ini. Biarlah hikmat dan otoritas dari Allah turun atas mereka. Dan biarlah apa yang mereka putuskan semua hanya untuk kebaikan bangsa ini. Kami menyerahkan bangsa Indonesia ini di dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami juga mau berdoa bagi jemaat-jemaat kami. Setiap kami di sini memiliki pergumulan hidup kami masing-masing. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan berkat-Mu ya Bapa. Karena hanya Engkau sumber kekuatan kami. Bagi yang sedang dalam masa mencari pekerjaan, Tuhan boleh memberi kekuatan. Biarlah Tuhan yang boleh menyertai anak-anak-Mu. Jemaat-jemaat kami juga ya Bapa, yang berada dalam pergumulan kesehatan, pendidikan, pekerjaan,
rumah tangga dan pergumulan-pergumulan lainnya. Tuhan, Engkau boleh memberkati dan memberikan hikmat kepada anak-anak-Mu, supaya kami mampu melewati setiap pergumulan hidup kami. Ya Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa bagi Ibu Pendeta dan majelis-majelis di GKJT Gunusari ini, ya Tuhan. Tuhanlah yang telah mempercayakan anak-anak-Mu ini. Maka itu Tuhan, biarlah Tuhan juga yang menyertai perjalanan anak-anak-Mu. Setiap pergumulan pelayanan, kegiatan-kegiatan yang direncanakan Tuhan, Engkau boleh sertai. Tuhan beri kekuatan ya Bapa. Biarlah segala pelayanan yang dilakukan semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan semuanya hanya untuk puji dan kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa yang Maha Baik, pada saat ini juga kami bersyukur Bapa, karena kasih-Mu, sidang GKJT-Ku boleh berjalan dengan baik. Kiranya Bapa, segala sesuatu yang telah dibahas dan diputuskan, Tuhan boleh memberkati, sehingga semuanya hanya untuk kebaikan pelayanan-Mu di GKJT-Ku ini ya Bapa. Kami juga mau mendoakan bagi mahasiswa-mahasiswa PPL yang ada di GKJT Gunusari ini. Tuhan boleh memberikan kami hikmat dan kesehatan ya Bapa, sehingga kami bisa melewati setiap proses PPL dan pendidikan kami ini ya Bapa. Ya Tuhan yang Maha Baik, seluruh kehidupan kami pertaruhkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Seluruh aktivitas dan perjalanan kami ke depannya kami serahkan kepadamu ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, rencana-Mu adalah rencana yang indah bagi kehidupan kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur atas berkat yang telah Tuhan cukupkan dalam kehidupan kita. Melalui persembahan ini, marilah kita mengumpulkan persembahan. Mari kita ingat dan hayati firman Tuhan demikian. Matius pasal 6 ayat yang ketiga, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 322. Marilah kita membawa persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Murah dan Maha Pengasih, kami anak-anak-Mu telah memberikan persembahan, baik itu materi maupun hidup kami ya Bapa.
Berkati persembahan ini ya Tuhan, biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan-Mu di bumi ini. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Shalom. Sugeng enjang Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih. Hari ini tema renungan kita ialah Anak Allah berani hidup menderita. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, dari Minggu Prapaskah 1 sampai Minggu Prapaskah 4 minggu lalu, renungan kita selalu berbicara tentang penderitaan. Hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan kembali merenungkan tentang berani hidup menderita. Ketika kita mendengarkan kata penderitaan, kemungkinan di antara kita akan memikirkan tentang rasa sakit, sedih, tak berharga, dan hal-hal lain yang menyakitkan bagi diri kita. Ketika kita merasa tidak lagi bisa menanggung sesuatu dan tidak menyenangkan, disitulah kita merasa sedang menderita. Namun firman Tuhan hari ini datang kepada kita menyampaikan bahwa kita harus berani untuk hidup menderita. Kita tidak boleh takut terhadap penderitaan. Firman Tuhan hari ini datang kepada kita bahwa kita harus siap untuk hidup menderita. Mau tidak mau, penderitaan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Maka itu sebagai anak Allah kita harus siap. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini pembacaan kita terambil dari 2 kitab, yaitu kitab Surat Paulus kepada jemaat di Roma dan juga Surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Kedua surat ini ditulis oleh Rasul Paulus dengan tujuan yang berbeda-beda. Kitab Roma ditulis oleh Paulus ketika ia sedang berada dalam perjalanan ke Yerusalem untuk menghantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Surat ini merupakan surat terpanjang yang pernah ditulis oleh Rasul Paulus. Paulus menuliskan surat Roma ini dengan tujuan bahwa ia ingin memberitahukan kepada jemaat di Roma bahwa ia ingin mengunjungi mereka dan memberitakan Injil kepada mereka. Namun karena ia masih berhalangan, karena pada saat itu ia masih berada dalam perjalanan misinya dan belum sempat mengunjungi mereka, maka ia menuliskan surat ini untuk menyampaikan Injil Kristus. Kemudian kitab Galatia merupakan kitab yang ditulis dengan tujuan untuk menolong orang-orang atau jemaat-jemaat di Galatia yang pada saat itu telah disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu. Dengan kata lain, supaya mereka kembali kepada ajaran yang benar. Pada waktu itu, jemaat di Galatia telah mengganti iman mereka kepada Kristus dengan iman kepada ajaran-ajaran palsu. Maka Paulus mengatakan bahwa mereka sudah tidak lagi hidup di dalam Kristus. Ia menulis sebuah surat yang menjadi pembacaan kita pada saat ini, yaitu supaya jemaat di Galatia sadar bahwa mereka sudah jauh dari Kristus. Dan mereka mau hidup sesuai dengan keinginan Kristus atau sesuai dengan keinginan roh, bukan lagi keinginan daging. Kedua pembacaan kita saat ini merupakan bagian dari surat yang ditulis oleh Paulus tentang hidup oleh Roh Allah. Rasul Paulus membedakan secara tegas dan jelas antara keinginan daging dan keinginan roh. Rasul Paulus menjelaskannya melalui 2 poin. Poin yang pertama yaitu keinginan daging adalah maut, keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, keinginan daging adalah keinginan yang bersifat duniawi. Keinginan daging adalah mengejar kenikmatan duniawi. Keinginan daging adalah orientasi hidup atau tujuan hidup yang hanya sekedar mencari kenikmatan duniawi. Orientasi atau fokus hidup inilah yang dikatakan oleh Paulus akan mengakibatkan kesengsaraan atau kematian. Keinginan roh adalah menaati kehendak Tuhan. Keinginan roh adalah orientasi atau fokus hidup yang diarahkan kepada Tuhan.
Dengan dasar yang demikian, segala hal duniawi tidak lagi menjadi orientasi atau fokus hidup kita, tetapi menjadi sarana kehidupan saja yang tidak memperbudak kehidupan kita. Fokus hidup orang beriman adalah Tuhan yang akan membawa kehidupan dan hidup damai sejahtera bagi kita. Poin kedua yang ditegaskan oleh Paulus pada pembacaan kita saat ini yaitu keinginan daging adalah berseteru melawan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan berkenan dengan hidup manusia yang fokus hidupnya adalah kedagingan. Hidup di dalam kedagingan berarti hidup yang dikuasai oleh nafsu kedagingan. Orang yang hidup di dalam kedagingan adalah orang yang menuhankan segala hal duniawi. Hidup di dalam kedagingan berarti kita meletakkan Tuhan berada di luar kehidupan kita. Berbeda dengan keinginan roh. Rasul Paulus menegaskan bahwa keinginan roh adalah menghadirkan Tuhan dalam kehidupan manusia. Roh yang dimaksud ialah Kristus itu sendiri. Jika roh Kristus ada di dalam hidup manusia, maka manusia menjadi milik Kristus. Orientasi atau tujuan hidup tidak lagi kepada kedagingan, tetapi kepada Kristus itu sendiri. Roh Kristus yang ada di dalam manusia adalah kehidupan yang kekal. Dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-24 yang sudah kita baca tadi, Rasul Paulus menegaskan bahwa hidup di dalam roh berarti menjadi milik Kristus Yesus yang harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Hidup di dalam kedagingan adalah hidup yang dipenuhi hawa nafsu dunia ini, penuh keserakahan dan sikap mementingkan diri sendiri, sikap memenuhi kebutuhan ego tanpa mau memperdulikan orang lain, sikap yang memilih mau hidup senang tanpa merasakan susah. Sedangkan hidup dalam roh adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus yang berdiam di dalam hidup kita. Roh Kudus itulah yang memimpin kita untuk hidup dalam kebenaran. Hidup dalam Roh Kudus adalah hidup yang siap dan berani untuk menghadapi semua tantangan dunia ini. Dengan adanya Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita akan mampu mengatasi semua penderitaan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai manusia, jika kita diperhadapkan dengan pertanyaan, mau memilih untuk hidup menderita atau hidup yang bebas dari penderitaan, pastinya kita akan memilih untuk hidup yang bebas dari penderitaan. Kita ingin terus sehat, kita ingin terus bahagia, usaha lancar, karir meningkat, dan hal-hal lainnya membawa kita kepada kenikmatan daging atau kenikmatan duniawi itu. Tetapi, apakah hidup ini berjalan sesuai dengan keinginan kita? Terkadang hidup berjalan tidak sesuai dengan keinginan kita. Usaha sepi, sakit yang datang silih berganti, rumah tangga mengalami masalah, pendidikan pun juga mengalami masalah, dan masalah-masalah lainnya terus datang dalam kehidupan kita. Namun demikian, tantangan atau penderitaan seberat apapun yang kita alami, kita harus tetap kuat dan yakin bahwa dengan adanya tuntunan Roh Kudus, kita mampu untuk melewatinya. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa selama kita hidup di dunia ini, perjuangan melawan kedagingan itu akan terus ada. Dan kita harus melawan dan mematikan segala keinginan daging itu. Keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Kita diberikan kuasa untuk melawan segala keinginan dan hawa nafsu daging itu. Selama kita hidup di dunia ini, kita akan terus berjuang melawan kedagingan. Karena sebagai manusia biasa, kita butuh segala hal yang bersifat duniawi. Namun harus diingat bahwa semua itu kita jadikan sebagai sarana hidup kita saja, bukan tujuan hidup kita. Jangan sampai sarana itu menjadikan segala-segalanya menjadikan kita untuk melupakan Tuhan. Jangan sampai yang duniawi itu menguasai bahkan memperbudak hidup kita, yang akhirnya membuat kita meninggalkan Tuhan.
Maka dari itu pembacaan kita menegaskan bahwa kita harus menyalibkan kedagingan kita. Apa yang dimaksud dengan menyalibkan kedagingan? Apakah kita harus tersalib seperti Yesus di atas kayu salib? Menyalibkan kedagingan memiliki arti bahwa kita harus berjuang untuk menguasai kedagingan, bukan dikuasai oleh kedagingan. Berjuang menguasai kedagingan, bukan dikuasai oleh kedagingan. Orientasi hidup kita tidak boleh tertuju kepada kedagingan, tetapi hanya tertuju kepada Tuhan. Menyalibkan kedagingan adalah mengalahkan segala hal duniawi, agar dapat mengarahkan hidup ini kepada Tuhan. Menyalibkan kedagingan juga berarti kita harus mengalahkan karakter buruk yang menjadi hidup kita jauh dari Tuhan. Karakter buruk itu adalah egois dan serakah. Orang yang egois adalah orang yang cenderung mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan keadaan orang lain, maunya hidup bahagia terus. Karena egois, seseorang akan terus mengejar duniawi untuk kepentingan sendiri yang akhirnya menjadikan dia serakah. Kita tidak pernah merasa cukup apa yang akan kita miliki. Terkadang kita tidak bersyukur atas apa berkat yang diberikan oleh Tuhan. Kita lebih suka melihat berkat orang lain dibandingkan berkat yang kita punya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita semua agar egois dan serakah harus disalibkan, agar hidup kita terarah kepada Tuhan dan dapat bermakna bagi sesama. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita masih ada dalam minggu Prapaskah, di mana waktunya bagi kita untuk mempersiapkan diri untuk menyambut Paskah. Sudah sejauh mana kita mempersiapkan diri? Sudah sejauh mana kita merefleksikan pengorbanan Yesus di atas kayu salib bagi kita? Yesus yang telah mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita, telah membawa semua kutuk, sakit, dan berbagai penderitaan yang seharusnya ditanggung oleh manusia. Yesus telah berani menderita demi kita. Dia berani untuk menderita di atas kayu salib demi kita, dan dia berhasil melalui setiap penderitaan di atas kayu salib. Dalam kemanusiaannya, Yesus juga merasakan sakit. Ia merasakan penderitaan di atas kayu salib. Namun dengan adanya kuasa Roh Kudus, ia mampu melewatinya. Ia berhasil melewati setiap penyiksaan di atas kayu salib itu. Dan pada akhirnya, ia menang, ia bangkit, dan menyatakan kepada kita bahwa semua penderitaan dapat diatasi apabila kita mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yesus itu sendiri yang telah membuktikan kepada kita bahwa dengan adanya Roh Kudus, kita mampu untuk melewati setiap penderitaan. Untuk itu, kita tidak boleh takut untuk hidup menderita. Penderitaan demi penderitaan pasti pernah kita hadapi, dan terkadang membuat kita semakin ragu akan keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai manusia biasa, terkadang kita merasa bahwa penderitaan yang kita hadapi sangat berat, yang membuat kita tidak tenang, kita khawatir, bahkan kita takut. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh takut bila harus menghadapi berbagai penderitaan di dunia ini. Sebab firman Tuhan sudah menegaskan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Allah kita, Dia tidak akan memberikan pencobaan melebihi batas kemampuan kita. Setiap penderitaan yang kita alami, kita harus yakin bahwa semua penderitaan itu tidak melebihi batas kemampuan kita. Maka itu, kita tidak boleh takut terhadap penderitaan. Kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang mengaruniakan kepada setiap pribadi kita Roh Allah,
yang bertugas menuntun dan menyertai kita agar kita hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, apa yang terjadi jika sepotong wortel dan sebutir telur dimasukkan ke dalam air yang mendidih? Apakah kedua benda itu akan keluar dari panci panas dalam keadaan yang sama sebelum direbus? Air mendidih itu mengubah wortel dan telur itu. Namun perubahan yang terjadi pada kedua benda itu sangat bertolak belakang. Setelah direbus, telur akan menjadi keras. Sebaliknya, wortel akan menjadi lembut atau menjadi lembek. Kedua benda itu berada dalam panci yang sama dan air yang mendidih yang sama, namun reaksi mereka berbeda. Telur, dia akan muncul dalam keadaan yang keras, sedangkan wortel akan muncul dalam keadaan yang lembek. Dalam hidup ini, ada masa di mana kita harus masuk ke dalam panci yang berisi air mendidih itu, yaitu penderitaan. Dalam suatu penderitaan, kita merasakan betapa sakit dan nyeri seperti direbus dalam air mendidih. Apalagi ketika penderitaan demi penderitaan datang menimpa bagaikan tak ada habisnya. Jika penderitaan merupakan ibarat merebus wortel dan telur, persoalannya bagaimana kita akan keluar dari panci tersebut. Apakah kita akan keluar sebagai telur atau wortel? Apakah kita akan menjadi pribadi yang lebih kuat atau sebaliknya? Dengan adanya penderitaan dalam hidup ini, terkadang membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Kita menjadi pribadi yang tahan uji. Berbagai penderitaan yang terjadi dapat kita jadikan sebagai proses pembelajaran atau proses pendewasaan diri. Maka dari itu, kita tidak boleh takut terhadap penderitaan. Kita harus berani menghadapinya. Karena kita punya roh Allah dalam setiap pribadi kita, yang siap menuntun dan menyertai kita dalam menghadapi setiap penderitaan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap yakin bahwa Tuhan itu baik. Di balik hidup yang tidak mudah, sebenarnya Tuhan sedang memproses kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan berani. Karena itu, yakinlah kita tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan dalam menghadapi berbagai penderitaan di dunia ini. Ia akan selalu menyertai dan menolong kita dengan jalan dan caranya yang tepat. Maka itu, sekali lagi saya katakan kepada kita semua bahwa kita tidak boleh takut terhadap penderitaan. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menguatkan kita dalam menghadapi berbagai penderitaan di dalam dunia ini. Amin. Mari kita masuk ke dalam saat teduh. Ya Tuhan, Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kami. Benar ya Bapa, penderitaan akan selalu ada dalam kehidupan kami. Tetapi kami hari ini, kami yakin Bapa bahwa kami mampu melewatinya. Karena Engkau mengerniakan kepada kami roh yang siap menuntun dan menyertai kami ya Bapa. Kami siap menjalani kehidupan kami. Kami siap melewati setiap proses kehidupan kami ini ya Bapa. Mari Tuhan terus ada bersama kami, menuntun dan menyertai kami dalam setiap proses perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang selalu menguatkan kami dan memberikan kami jalan yang terang ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
akan mendengarkan pujian dari vokal grup Anak Berkat. Ayo Mas.
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 344, Ingat akan nama Yesus. Sesat
Tiga Bu. Oh ya, halo, Mbak Dewi, ya Mbak. Pak kirain main action enggak ya? Ditutup dulu. Pak Kres, di closing Pak. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Matur nuwun Bapak Ibu semua yang hari ini sudah mengikuti ibadah secara online. Kiranya Tuhan Yesus selalu berkati. Dan hari ini kita bersama-sama merayakan Minggu Prapaskah sampai dengan minggu depan, sekaligus pengumuman adalah Minggu Palem Arum yang sekaligus juga akan dilayani peneguhan baptis dewasa dan baptis sidi atas diri saudara-saudara jemaat. Kiranya Bapak Ibu Saudara bisa hadir secara langsung di gereja. Kami mengundang dengan pelayanan oleh Ibu Pendeta Yuliana Wangse pada pukul 9 pagi. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk hadir di ibadah Kamis Putih pada tanggal 6 April, Jumat Agung 7 April, Sabtu Sunyi 8 April hingga Minggu Paskah dalam satu rangkaian tersebut, di mana Kamis Putih dan Sabtu Sunyi akan dilaksanakan pukul 5 sore dan Jumat Agung serta Minggu Paskah akan dilaksanakan pada pukul 9 pagi. Kiranya kita semua boleh bersama-sama untuk merayakan masa-masa Yesus disalib sampai dengan Ia bangkit kembali. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak